Ya, Bu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Dela. Sama Sasa. Dela Krisnawati. Ya. Kenapa? Tidak tahu. Sakit terus. Ada nggak? Ada. Sakit. Ya, Bu. Terus Naiza. Apa? Naiza apa ya? Oke, mari kita doakan bagi teman kita yang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Amin. Dan bagi yang tidak masuk, semoga besok bisa bergabung kembali bersama kita di kelas ini ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa pimpin doa ya. Doa selesai. Oke, terima kasih. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik, Bu. Baik. Ada yang sakit? Enggak ada. Nggak ada ya. Alhamdulillah semua sehat. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Nah, di sini Ibu membawa sesuatu. Ada yang tahu ya, Kak? Tahu. Pernah minum Yakult? Pernah. Pernah kalian melihat nggak apa aja sih komposisi Yakult nih? Nah, di sini Ibu baca salah satu komposisinya itu ada namanya Lactobacillus casei. Ada yang tahu nggak itu apa sih? Bakteri baik. Bakteri yang baik. Oke, bakteri yang baik. Berarti ada bakteri yang jahat. Ada. Contohnya apa? Contoh bakteri yang jahat kira-kira apa sih contohnya? Hah? Kenapa, Nak? Contoh bakteri yang jahat. Kalian pernah sakit perut? Pernah. Pernah diare? Pernah. Itu penyebabnya apa? Bakteri itu bakteri apa? Kalau pernah kalian baca atau pernah kalian tahu? Nggak tahu? Nggak Cuma tahu. tahunya itu penyebabnya bakteri aja? Iya. Oke, berarti nanti kita akan bahas ya depannya bakteri apa aja sih yang merugikan dan juga bakteri apa aja sih yang baik bagi tubuh kita. Sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, maka kita akan membahas bakteri atau nama latinnya ada yang tahu? Berarti nggak dibaca tadi malam bukunya. Eubacteria. Eubacteria nama latinnya. Ya. Nah, sebentar ya. Nyalakan laptopnya dulu. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, nah ini merupakan tujuan pembelajaran kita. Artinya apa sih yang akan kita capai ketika pembelajaran ini?
bagaimana kalian bekerja sama, bagaimana kalian membagi kelompoknya itu supaya adil, dan bagaimana kalian mempresentasikannya ketika di depan. Jadi nanti di akhir ada presentasi yang di depan ya. Setelah itu, Ibu mau kalian melihat video, tayangan video. Nah nanti disimak ya. Kalau misalnya ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan. Kalau misalnya ada yang kok beda ya bakterinya
Ya, namanya kayak batang ya, yang berbentuk ini ya. Seperti ini ya. Namanya ya, basil. Kalau yang bentuk cacing itu, kalau dalam bahasa dia namanya basil. Terus kalau bulat-bulat bentuknya namanya kok? Apa? Dengar tadi apa? Kok itu bukan pahit. Bagus. Ya, bentuknya fokus. Ada bentuk basil dan ada bentuk fokus. Nah, setelah itu, setelah dimasuki oleh si Yakult di cairan Yakult ya, satu tetes cairan Yakult, apa yang terjadi? Orang yang membutuhkan itu nggak dengar. Ya, bakteri jahatnya mati. Kenapa bakteri jahatnya bisa mati? Karena diserang oleh virus baik tadi. Terus apa sih yang ada dalam kandungan virus baik tadi kok bisa membunuh bakteri jahatnya? Ada yang bisa menjelaskan? Kasih Yakult nanti. Apa sih yang terkandung dalam bakteri yang ada di Yakult ini kok bisa dia itu membunuh bakteri-bakteri yang jahat yang ada di air merah tadi? Yakult rasanya apa? Asam. Berarti kalau asam dia mengandung apa? Enggak. Ya nggak mungkin lah. Kalau asam dia mengandung asam asam laktat. Ya, berarti dia mengandung asam laktat. Nah,
Nah,
Kasusnya yaitu kontaminasi Listeria monocytogenes, ini kan bakteri, pada jamur. Jamurnya jamur enoki. Nah, kan baca dulu. Ini boleh dibuka dan bagi tugas.
orang, itu lambat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang unit mapping bakteri. Apa sih bakteri itu? Bakteri berasal dari kata bakterion yang berarti batang kecil. Tapi nggak semua bakteri berbentuk batang ya. Di sini ada ciri-ciri bakteri yaitu bersel tunggal, tidak berklorofil, ukuran tubuh 1-5 mikron, reproduksi vegetatif dengan membelah diri, reproduksi generatif dengan seksual. Dan adapun bentuk bakteri yaitu bentuk bulat atau fokus, monofokus, bentuk batang atau basil, Escherichia coli, bentuk spiral atau spirulum, Treponema pallidum. Dan reproduksi bakteri aseksual dilakukan dengan cara pembelahan binar, pembelahan dari satu sel menjadi 2. Seksual dilakukan dengan cara kombinasi dan polikonsumsi transduksi transformasi. Contohnya ada contoh bakteri di bidang pertanian mengolah limbah organik mencerna makanan, contohnya seperti saprofit yang sebesar vertebrata, misalnya Aerobacter aerogenes, terus menghasilkan biogas dari sampah dan kotoran ternak. Penyebab penyakit pada manusia seperti Treponema pallidum menyebab penyakit difteri, menghasilkan antibiotik, vitamin, enzim dan hormon, membunuh hama tanaman atau Diobasida, Bacillus staphylococcus, berperan dalam industri logam, Diobacillus ferocidan, penyebab penyakit pada ternak, Coxiella burnetii, penyebab demam pada ternak yang dapat menular ke manusia. Penyebab penyakit pada tanaman budidaya, Agrobacterium tumefaciens, penyebab penyakit tumor selular. Adapun habitat bakteri. Bakteri ditemukan di setiap habitat di bumi seperti tanah, batu, lautan, dan bahkan daerah bersalju. Beberapa bakteri menatap pada organisme lain termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Struktur bakteri yaitu struktur luar terdapat dinding sel, kapsul, membran sel, dan
flagella, dan kili. Struktur dalam bakteri terdapat sitoplasma, nukleus, ribosom, dan plasmid. Sekian yang dapat saya presentasikan dari meat mapping bakteri. Oke, beri tepuk tangan atau applause. Oke, sudah luar biasa ya. Ibu mana? Mind mappingnya luar biasa, sudah sangat lengkap. Nah, untuk yang lainnya, apabila ada yang mau menanggapi tentang mind mappingnya, silakan, atau ada yang memberi masukan, dan apabila ada yang ingin bertanya tentang isi dari mind mappingnya, boleh dipersilakan. Angkat tangannya terlebih dahulu. Siapa yang mau bertanya? Gak ada Bu. Gak ada yang mau nanya? Ya? Tulisannya terlalu kecil. Oh, memberikan saran atau masukan ya? Untuk kelompok 6. Kenapa? Tulisannya terlalu kecil, nggak bisa susah dibaca. Oke, saya terlalu kecil. Ada lagi? Kelompok lainnya? Sudah lengkap ya? Dari contoh-contoh bakterinya juga sudah lengkap. Ada di bidang pertanian, ada di bidang kesehatan, dan ada di bidang apa lagi itu? Makanan, sudah lengkap. Industri logam. Mungkin masukan sedikit juga untuk kelompok 5. Ini kan bentuk-bentuk bakteri ya. Nah, bentuk-bentuk bakteri ada buah kopus. Ini namanya monococcus. Oh, ini contohnya monococcus botoran. Nah, bentuknya kan bulat deh. Bentuk bulat kan banyak ya. Ada yang monococcus, ada yang hydrococcus, ada yang streptococcus. Mungkin lebih di kayak ditampilkan. Misal bentuk bulat ada apa aja. Bentuk bakar atau bakar ada apa aja. Ini bentuk spiral itu ada apa. Kalau bentuk tulisannya lebih dibesarkan. Oke? Ya, terima kasih untuk kelompok 6. Sekali lagi. Nah, satu kelompok lagi yang maju, kelompok berapa? Yang mau kelompok 3. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 3 menjelaskan tentang mind mapping bakteri. Di sini bakteri itu apa sih bakteri itu? Bakteri adalah kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain bersama dengan domain Archaea. Bakteri digolongkan sebagai prokaryota. Sel bakteri memiliki bentuk tertentu, misalnya menyerupai bola, batang, atau spiral, yang biasanya berukuran beberapa mikrometer. Ciri-ciri bakteri ada tidak berklorofil, bentuk tubuh beraneka ragam, berkembang biak secara vegetatif, hidupnya bersifat autotrof dan heterotrof, dan di sel tersusun dari mikropolisakarida dan peptidoglikan. Ada juga bentuk-bentuknya. Satu itu ada hasil, yang kedua ada fokus, ada Streptobacillus, yang keempat ada Monococcus, yang kelima ada Diplococcus, yang keenam
6 ada Staphylococcus. 7 ada Streptococcus. 8 ada Sardina. 9 ada Staphylococcus. Reproduksi bakteri yaitu ada aseksual atau pembelahan gender, ada seksual, transformasi, transmisi, dan konsumsi. Contoh-contoh bakteri ada Bacillus, Lactobacillus, Cyanobacteria, Helicobacter pylori, dan Streptococcus. Dan apa sih itu bakteri? Ada apa aja sih bakteri itu? Ada 1 pili, 2 Flagellum bakteri, 3 kapsul, 7 sel, 9 plasma, dan sitoplasma. Dan dalamnya ada nukleus, ribosom, plasmid, dan plasmid DNA. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakteri kalian hanya gambar saja, tidak ada keterangan. Supaya lebih memudahkan ketika menjelaskan, alangkah baiknya diberi keterangan di bawahnya itu ya. Mau ada alasan ya kenapa nggak dikasih keterangan atau gimana? Oh, waktunya sudah nggak cukup ya, deadline waktunya sudah habis. Oke, yang lainnya ada yang mau nanya? Jadi ada pertanyaan dari Bapak. Bakteri Listeria monocytogenes mati pada suhu berapa? Bakteri Listeria monocytogenes akan mati apabila terpapar suhu tinggi yaitu sekitar 80 derajat Celcius. Saya lagi. Kenapa bakteri Listeria monocytogenes berbahaya bagi ibu hamil? Jawab pertanyaan dari kelompok 6. Kelompok lainnya boleh ya. Siapa tahu ada yang mengetahui jawabannya. Jika bakteri tersebut sampai di usus, bisa menyerang mukosa dan bisa juga masuk ke dalam darah dan dapat merusak jaringan yang lain. Oke, jawabannya itu. Bagaimana kelompok 6? Nah, ada lagi? Satu lagi. Baik. Apa? Bagaimana cara agar tidak terpapar dari bakteri jahat? Nah, oke, kelompok 3. Ini ada pertanyaan. Bagaimana sih upaya yang dilakukan agar tidak terpapar dari bakteri yang merugikan? Apa yang harus dilakukan? Sekarang logika aja. Bagaimana supaya kita tidak terpapar bakteri? Kita cuci tangan aja. Jaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Terus Makan juga ada bahannya. makan makanan buah dan sayur supaya imun kita kuat ya. Ada lagi? Sudah. Ada lagi yang menambahkan? Bagaimana upaya kita untuk terhindar dari bahaya bakteri yang merugikan? Ada yang menambahkan? Cukup? Cukup. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kita. Boleh ditutup. Ya.
kesimpulan dari saya tentang bakteri, yaitu bakteri bisa hidup pada suhu dingin, ia akan mati jika di suhu panas. Macam-macam bakteri ada juga, yaitu bakteri baik dan jahat. Contohnya yang baik ada di minuman Yakult, yang jahat ada di air kotoran atau air got. Mungkin dari saya. Makasih ya. Benar ya, yang dipaparkan oleh teman-teman kita. Jadi, bakteri bisa hidup di suhu dingin, bahkan di garam yang tertinggi pun dia bisa hidup. Tapi dia akan mati ketika berada di suhu panas di atas 80 derajat Celcius, maka bakteri itu akan mati. Jadi kalau misalnya masak, benar-benar dimatangkan supaya bakterinya itu hilang. Terus juga contoh-contoh bakteri tadi yang dijelaskan tadi benar. Ada bakteri merugikan, contohnya yang ada di air got ya. Nah itu contohnya ada bakteri Listeria coli atau E. coli yang biasa dia di air-air. Nah kalau yang air tidak higienis baru kita minum, nah itu bisa masuk dalam tubuh. Baru ada juga yang bakteri yang baik, menguntungkan. Nah salah satunya tadi yang dijelaskan di minuman Yakult. Ada Lactobacillus gastric. Oke, gue rasa kalian sudah paham. Sekarang, gue mau kalian memasukkan semua handphone dan buku. Kita ada ujian evaluasi 5 soal yang akan kalian kerjakan. Waktunya 10 menit. Ini pilihan ganda ya, jadi kalian baca baik-baik. Ada anjuran disampaikan di slide dan kalian jawab. Sediakan satu soal di atas meja dan PowerPoint. Selain itu, silakan ditaruh di
video.